warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah gempuran ekonomi global. Berat banget ya. Hari ini di podcast Buka Suara akan ditemani bersama dengan Puspa, perempuan yang hanya satu di RRI ini, tidak ada duplikatnya. Hari ini di podcast Buka Suara kita akan ngobrol dengan narasumber yang sudah kita undang spesial. Hari ini akan membahas terkait dengan akar kemiskinan dan peran desa dalam meningkatkan kesejahteraan. Walaupun agak berat, kita coba nanti kupas secara ringan-ringan aja ya. Nah, udah ada juga di sini yang nemenin aku ngobrol di podcast Buka Suara hari ini. Ada Bang Yudi Apriansyah dan juga Sahrio Martahila. Nah, kita sapa dulu kali ya. Halo, gimana kabarnya? Hai, sehat, alhamdulillah. Bang Yudi sehat? Oke, alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah semangat untuk hari ini. Sehat dan semangat. Kamu kurang semangat sih Bang Sahrio. Harusnya kayak Bang Yudi, Ya. semangat gitu. Gimana kesibukan belakangan ini Bang Sahrio, aman? Aman, sibuk mengurusi anak, istri, dan mengurusi mahasiswa. Oh itu internal, enggak Iya. jangan oversharing banget. Tapi kalau boleh tahu Bang Sahrio ini sehari-harinya apa sih pekerjaannya? Untuk sehari-hari saya bekerja sebagai dosen di jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Bengkulu, dan profesi yang saya tekuni yakni pekerja sosial. Oke. Kalau Bang Yudi? Oke, kalau saya secara backgroundnya juga sebagai dosen di jurusan sosiologi FISIP Universitas Bengkulu, dan saya juga sangat berkaitan sama tema kita ini. Saya juga banyak fokus riset tentang kemiskinan di pedesaan. Oh, berarti sebagai orang yang concern juga lah ya Yes, sama isu sosial kemasyarakatan, salah satunya kemiskinan. Keren deh, aku hari ini ngobrol sama dua dosen. Influence aku dong biar jadi dosen juga. Lanjut S2 harus. Iya lagi. Jangan diingetin dong, ya ampun. Tapi udah, kita singkirkan dulu S2-nya ya. Kita mau kupas lebih dalam dulu terkait dengan tema kita hari ini seputar akar kemiskinan dan peran desa dalam meningkatkan kesejahteraan. Tapi sebelum kita lanjut sampai ke paling ujungnya, mengupas akar kemiskinan dulu nih. Karena kalau aku sendiri, mungkin perspektif dari aku ya, kalau ngomongin tentang kemiskinan ini kan selalu ngomongin tentang finansial. Finansial miskin, let's say nggak punya uang gitu atau kurang uang. Tapi kalau dari kacamata sosiologi sendiri, sebenarnya kemiskinan itu tuh indikatornya dari mana sih Bang Yudi? Oke, nah indikator yang paling mudah untuk kita ngecek kemiskinan itu adalah dari segi ekonomi. Itu jelas banget. Tapi sebenarnya kemiskinan itu tidak hanya dari ekonomi, banyak hal-hal yang lain gitu. Jadi saya banyak belajar, kayak ada dari seorang ahli sosiologi di bidang pedesaan, itu ada Clifford Gett bilang tentang teori involusi pertanian, di mana orang miskin itu bisa melahirkan orang miskin lagi. Kita mengenalnya dengan share poverty. Jadi kemiskinan itu disebarkan karena apa? Orang miskin itu melahirkan orang miskin melahirkan orang miskin lagi. Jadi seseorang itu akan terus hidup di sana, dan kita mengenalnya dengan the devil of circle gitu. Jadi tentang lingkaran setan kemiskinan gitu. Jadi orang yang mau keluar dari lingkaran itu susah banget gitu kan. Jadi kayak kita hidup dalam sebuah lingkaran yang ada dindingnya gitu. Jadi kalau kita mau keluar itu gimana dong caranya? Kan tidak ada pintunya tuh. Gimana caranya? Harus lompat. Nah, lompat itulah banyak orang-orang yang tidak mau melakukan sebuah lompatan untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Tapi aku juga pernah dengar dan lihat-lihat di sosial media juga bahwa itu kan tadi Bang Yudi bilang ada loopnya gitu ya, ada lingkarannya gitu yang menyebabkan orang akhirnya lahir dengan kemiskinan itu tadi. Tapi dengan adanya lingkungan sekitar mereka yang juga miskin, apakah itu jadi bikin mereka jadi kayak ya udahlah memang takdirnya segini gitu? Ya nggak sih yang kayak gitu? Iya, benar banget sih itu. Jadi kayak bisa jadi karena memang hidup miskin, dan banyak orang juga yang punya filosofinya, kalau bahasa Jawa itu ada yang nerimo gitu. Jadi dia hidup miskin, terus kemudian di lingkungannya miskin, jadi dia punya kebudayaan, dia jadi budaya, bisa kita bilang itu budaya kemiskinan gitu. Jadi mereka sudah nyaman dengan hidup kemiskinannya, dan itu dia akan susah untuk keluar dari kemiskinan. Nah, ini contohnya kalau memang ada orang yang bilang terkait tentang penghapusan kemiskinan itu tidak mungkin, itu nonsen, nggak mungkin. Karena ada orang-orang yang meskipun dibantu apapun itu akan tetap hidup miskin. Itu contohnya adalah orang yang hidup dengan budaya kemiskinan. Jadi dia memang sudah nyaman dengan kemiskinan, dan
merasa kalau dia miskin itu ya memang sudah takdirnya, dan ketika dia miskin, hidup dengan miskin dengan baik, maka dia akan masuk surga kan gitu. Tapi kan sebenarnya di agama juga bilang kalau kita tuh harus usaha secara kuat untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik gitu. Oke, wah. Tapi kalau misalkan sekarang nih ya kita lihat banyak orang-orang yang mengeluarkan tentang kemiskinan lah di sosial media, sampai banyak orang yang mengatakan bahwa sulit sekali pasti untuk memberantas kemiskinan dan perlu lompat istilahnya tuh ya, betul. pergi tinggalin gitu, karena ini udah jadi culture. Tapi apakah keberanian mereka cukup untuk keluar dari lingkaran yang sudah dibangun dari budaya-budaya mereka itu, Bang Yudi? Ya. Berani aja nggak cukup. Kita harus punya sesuatu. Kayak kita mau lompat dari sebuah tembok yang tinggi, apa bisa kita tanpa peralatan, tanpa persiapan, tanpa skill kita bisa lompat? Nggak bisa dong. Kita harus mempersiapkan itu gitu. Kita harus benar-benar mempersiapkan gitu. Dan untuk keluar dari kemiskinan ini karena memang sulit gitu, hanya orang-orang terpilih yang memang bisa keluar dari kemiskinan gitu. Nah, saya punya beberapa pengalaman sebagai pemberdaya masyarakat gitu. Jadi saya memberdayakan masyarakat untuk bisa gimana sih caranya untuk bisa keluar dari kemiskinan itu gitu. Dari 270 yang saya dampingi keluarga itu sekitar ada 20 keluarga yang bisa keluar dari kemiskinan. Salah satunya yang menginspirasi itu dia trial and error dulu, dia coba usaha ternak kambing ternyata gagal. Coba usaha ternak sapi ternyata gagal. Terus kemudian akhirnya dia coba untuk jualan sayuran keliling. Mungkin Mbak Puspa tahu jualan sayuran keliling, dan ternyata dari situlah jalan rezekinya itu ada gitu. Nah, jadi untuk keluar dari kemiskinan nggak bisa hanya one step gitu, tapi harus dia biasanya melewati beberapa step-stepnya sehingga dia tahu rule. Karena setiap orang itu, saya percaya setiap orang tuh punya jalan rezekinya masing-masing, dan setiap orang punya stylenya masing-masing gitu. Saya kalau disuruh untuk riset penelitian oke, tapi kalau saya disuruh dagang saya nggak bisa, saya nggak punya skill marketing. Nggak ada skill dagang gitu. Karena, ya benar. Jadi jangan mengambil semuanya, tapi kita harus punya bisa punya fokus, punya satu skill yang membuat kita bisa hidup sejahtera gitu. Akhirnya jadi PR juga karena mungkin mereka sebelumnya nggak dapat skill-skill itu tadi. Mungkin mereka melihat banyak ya, tapi untuk prakteknya mungkin kan susah. Kita aja yang sekarang ini dengan posisi kita sekarang, skill-skill yang lain juga kita nggak semuanya bisa kita lakukan. Nah, kalau Bang Sahrio mungkin yang juga sering keliling-keliling ya, mendebar brosur, enggak ya? Itu MLM itu. Marketing ternyata Anda ini ya. Tapi kalau sebagai pekerja sosial deh, sama sekali dosen juga, apalagi ngajarnya kesejahteraan sosial gitu kan ya. Sosial. Dan kan kemiskinan tuh kayak yang Bang Yudi bilang, ada polanya, ada cirinya, khususnya tuh yang biasanya tuh kan kita temunya tuh di desa ya, kebanyakan mungkin nggak bisa kita pukul rata semua di desa, tapi kebanyakan di desa. Dan biasanya apa sih, kenapa paling banyak tuh di desa, dan sebenarnya apa challenge mereka yang bikin mereka tuh susah untuk keluar dari situ? Iya, kalau biasanya di desa-desa itu masyarakat ini memiliki pola pikir yang pendek. Bahwasanya dia tidak berpikir jauh, kemudian dalam orientasi pendidikan juga misalnya kan, percuma kamu kuliah tinggi-tinggi nanti ujung-ujungnya jadi petani dan sebagainya. Cuma hal itu akan kita di jurusan kesejahteraan sosial sendiri kita melakukan kegiatan mahasiswa bagaimana mereka itu setelah menyelesaikan studi S1 itu membuka lapangan pekerjaan dalam konteks pelayanan sosial. Misalnya lembaga-lembaga sosial dengan setting individu, anak, kemudian lansia, pelayanan lansia, kemudian pelayanan nabza, pelayanan ODA, HIV/AIDS, kemudian pelayanan sosial yang lain untuk bisa menambah pengalaman serta skill mereka dalam kegiatan sosial. Dan juga masyarakat desa itu biasanya selalu merasa nyaman bagaimana dia misalnya mendapatkan bantuan sosial itu terlalu keenaan seperti itu kan, tidak ingin lepas, tidak ingin keluar dari bantuan tersebut. Dan juga biasanya mereka juga seperti itu tadi, dengan mental-mental yang miskin itu tidak bisa berubah. Karena untuk berubah menjadi lebih baik itu terkadang seperti yang dikatakan oleh Mas Yudi tadi kan, banyak proses,
banyak juga cara dan juga jatuh bangunnya seperti itu. Mbak Puspa. Benar. Makanya tadi ada yang akhirnya dari situ ada timbul lingkaran, kemudian Iya. ada timbul jadi sebuah budaya, kemudian dari budaya itu jadi pemikiran. Akhirnya ya mereka akhirnya nggak keluar dari situ. Tapi kalau kembali kita ngomongin tentang indikator, berarti kalau dilihat secara langsung, berarti kemiskinan yang terjadi yang dilihat ini artinya adalah dari sisi keuangan gitu ya, finansial gitu ya. Iya. Oke. Nah, tapi kadang ya banyak nih orang-orang yang menyampaikan bahwa sejahtera itu nggak melulu soal punya uang yang banyak gitu, Iya. tapi memang dari segi tempat tinggal dan lain-lain. Tapi gimana tuh kalau dari realita aslinya yang pernah Bang Sahrio rasakan? Sebenarnya bukan hanya dari ekonomi saja kan, misalnya dari segi sandang, pangan, papan, kemudian dalam melaksanakan fungsi dan peran sosial di masyarakat. Karena konteks kesejahteraan itu kan setiap manusia kan berbeda-beda. Ada yang menilai dari segi ekonomi, kemudian ada yang melihat dengan rumah mewah, kemudian makanan enak dan sebagainya. Cuma untuk kesejahteraan itu sendiri bisa kita merasakan dengan perspektif kita masing-masing bagaimana. Yang jelas sejahtera itu kan mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya, mampu memecahkan masalah, kemudian mampu bisa membantu orang lain seperti itu. Oke. Tapi berarti enggak orang-orang yang berada di lingkungan ataupun dalam lingkaran miskin atau miskin ekstrem ini tadi, berarti memang mereka tuh secara realitasnya memang susah untuk keluar gitu ya? Iya, terkadang ada istilah orang miskin itu sudah turun, tapi turun temurun untuk kemiskinan yang di itu tadi. Ibaratnya mereka lahir pun akan jadi orang miskin juga. Iya, gitu. karena terkadang ada kan kalau di bantuan itu Mbak Puspa ada indikator tambahan, misalnya Iya, ada tambahan anak, misalnya dia sekolah, itu ada dapat jumlah tambahannya dibantu ditambah seperti itu. Jadi itulah tadi terkadang timbul rasa nyaman, udahlah biarkanlah kita terus-terusan miskin, terus-terusan mendapatkan bantuan. Kemudian ada istilahnya itu graduasi itu kan, pemberhentian bantuan itu terkadang dari 200 hanya 20 atau 10 orang yang ingin lepas dari lingkaran kemiskinan itu. Upgrade gitu lah. Iya, ibaratnya yang ya. merasa sudah berdaya dan mampu tanpa adanya bantuan. Tapi kan Seperti itu. teman-teman yang pekerja sosial lah ya gitu lah Iya. ya, yang memang ke desa, terus akhirnya juga memberikan motivasi dong. Coba Ya, nih dalam jadi konteks trigger. pemberdayaan. Jadi trigger buat mereka supaya keluar dari zonanya mereka gitu, zona Iya. kemiskinan ini. Berarti secara tidak langsung masyarakat itu ada yang menerima dan ada yang menolak dengan cara ya udahlah memang takdirnya gini Mas gitu. Iya, misalnya. udah pasrah seperti itu. Oke. Gimana tuh akhirnya teman-teman pekerja sosial akhirnya menerima Iya. respon yang kayak gitu? Itu terkadang menjadi sebuah tantangan kita sendiri kan, bagaimana mengajak atau partisipasi serta mengorganisir masyarakat. Memang terkadang ada masyarakat yang ingin berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera. Kemudian ada juga yang seperti itu tadi. Dan juga kita sebagai pekerja sosial yang di masyarakat harus tetap mengedepankan bagaimana pemenuhan hak tersebut dalam kegiatan pemberdayaan. Kemudian kegiatan pemberdayaan itu juga ada yang fisik dan non fisik. Cuma terkadang di pedesaan itu kebanyakan yang fisik saja seperti jalan, kemudian fasilitas umum dan sebagainya. Yang Sementara kan kelihatan lah ya. iya, untuk yang paling penting itu kan sumber daya manusianya. Bagaimana masyarakat itu misalnya menempuh pendidikan, melanjutkan pendidikan, kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak, adanya skill, kompetensi dalam peningkatan kapasitas dirinya. Seperti itu. Nah, kita akan bahas lebih banyak lagi setelah ini bersama dengan Bang Rudin dan juga Bang Sahrio ya, terkait dengan tema kita hari ini, akar kemiskinan dan peran desa dalam meningkatkan kesejahteraan. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Buka Suara, buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang
dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah
Ya pemirsa, masih bersama dengan aku Puspa di podcast Buka Suara, buka mata, buka telinga karena kita di Buka Suara. Masih sama Bang Sahrio dan Bang Yudi. Ini di segmen pertama tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, mengupas akar kemiskinan. Mungkin lebih ke menyamakan perspektif ya tentang apa itu kemiskinan. Terus gimana sih sebenarnya orang-orang tuh bisa dianggap dalam kategori miskin, mungkin bisa sampai miskin ekstrim dan lain sebagainya. Nah, kita coba lebih lanjut lagi menyasar ke desanya karena sesuai dengan tema kita ya, bagaimana peran desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena aku pernah dialog juga sama beberapa stakeholder kalau misalnya tonggak ekonomi kita untuk pemberdayaan itu kan dari desa dulu ya, dari yang terkecil gitu, dari desa supaya daerah itu bisa lebih maju gitu. Nah, sedangkan ternyata di desa ini paling banyak ditemukan masyarakat-masyarakat yang masih miskin gitu loh, dalam artian. Nah, kalau bicara soal pemberdayaannya, ke Bang Yudi dulu mungkin ya. Apa sih sebenarnya yang paling vital di desa tuh supaya bisa memutus rantai kemiskinan? Karena ya kita tahu sekarang miskin tuh paling banyak di desa. Tapi kita harus memberdayakan desa. Tapi ternyata faktanya desanya masih belum bisa memberdayakan itu. Apa sih sebenarnya masalahnya gitu? Oke, kalau terkait tentang kemiskinan ini kayak sesuatu masalah yang sangat kompleks banget ya gitu. Jadi kayak nggak bisa kita hanya 1-2 treatment itu bisa langsung selesai gitu. Nah, tapi kalau kita melihat itu apa aja sih peran yang penting dari ketika memang karena desa sebagai jantung dari perkembangan sebuah negara terutama Indonesia gitu. Jadi untuk di desa itu apa aja sih yang memang perlu dilakukan gitu. Yang pertama memang peran sentral dari orang-orang yang ada di desa, terutama dari kepala desa. Kan sudah ada yang namanya dari dana desa. Nah, itu sebenarnya dana desa itu tidak hanya untuk pembangunan fisik tadi yang disebutkan oleh Bang Saryo, infrastruktur gitu ya. Itu fisik itu penting, tapi sumber daya manusia juga harus itu dijadi sasar gitu. Jadi memang program-program itu sebenarnya harusnya menyasarnya ke bagaimana orang-orang itu bisa meraih kesejahteraan secara mandiri, tidak hanya bantuan-bantuan secara instan gitu ya. Jadi maksudnya bantuan dan tidak ada konsekuensi skill yang harus ada gitu. Jadi memang itu harus menjadi konsen penting gitu. Jadi dimulai dari desa, dimulai dari kepala desa, aparatur desa dan semua tokoh desa itu dalam membangun desa itu sangat harus mempertimbangkan kemiskinan. Karena secara ini kalau kita bisa bilangnya itu secara ekstrim ya, bahwasanya tidak semua orang miskin itu mau dibantu untuk menjadi tidak miskin. Karena tidak semua orang miskin itu bisa dibantu untuk dia menjadi sejahtera. Karena tadi kebudayaan kemiskinan. Jadi kita memang kalau bilang untuk menghapus kemiskinan itu tidak mungkin, tapi kita bisa mengurangi kemiskinan gitu. Kita kurang. Gimana sih cara mengurangi? Adalah dengan cara sumber daya manusia di desa itu harus dibekali skill yang bisa mendukung dia di kehidupan ke depannya gitu. Misalkan apa gitu. Jadi sumber daya di desa itu dilihat nih, pemudanya itu ngapain. Kalau pemudanya nganggur terus nggak ngapa-ngapain, dibiarin aja, ya gimana kemiskinan mau bisa hilang gitu. Jadi dari pemudanya itu dibekali skill gitu. Jadi misalkan keminatannya apa, dia skillnya bisa bengkel motor, dikasih pelatihan bengkel motor. Setidaknya dia bisa bekerja di bengkel ataupun dia bisa buka bengkel. Dikasih pelatihan menjahit, dikasih pelatihan yang perempuan, dikasih pelatihan memasak. Dan kalau di era sekarang ini bisa juga dibekali dengan pelatihan sebagai konten kreator. Kan banyak tuh bisa menjadi membangun desa wisata, terus kemudian dia juga dapat income dari situ. Jadi pemberdayaan ini harus benar-benar berbasis kepada skill yang memang dibutuhkan, tidak hanya berdasarkan bantuan dan hanya seremonial. Dan ini butuh banget peran semua serta terutama dari desa itu untuk bisa membangun, dan ini tidak dijalankan selama 1 atau 2 tahun, bahkan bisa 3-5 tahun. Nanti dalam 5 tahun ke depannya lagi, sekitar 10 tahun kita akan dapat impact yang lebih bagus, dan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh agar punya dampak yang lebih baik gitu. Iya, jangka panjang ya betul, akhirnya ya. betul. Jadi kita nggak mikirin cuman sekarang aja. Mungkin sekarang kalau kita lihat bansos kan itu untuk sekarang ya. Hanya betul. 1 kali siram. Betul. Iya, betul. Kalau istilahnya saya percaya kalau kita mau ngebantu orang gitu, kalau kita kasih dia ikan maka dia akan hidup 1 hari. Kalau kita kasih dia pancing, nah dia bisa hidup bertahun-tahun. Nah gitu. Memang itu harus butuh effort, butuh
konsen dan butuh pendanaan yang lebih, tapi percaya kalau melakukan itu dengan konsisten nanti punya dampak atau impact jangka panjang yang lebih baik. Oke. Itu keren banget sih, dikasih ikan makan sehari, dikasih pancing dia bisa terus pancing ikan dan lain sebagainya. Nah, tadi Bang Yudo sempat ngomongin soal dana desa. Itu kan yang ngelola perangkat desa. Ya secara nggak langsung perangkat desa yang akhirnya mereka mungkin belajarlah dari situ untuk bisa memanajerial, kemudian memberdayakan desa. Terus yang ternyata setelah kita lihat-lihat ternyata yang terlihat tuh infrastruktur ya, seperti yang dibilang sama Bang Sahrio tadi. Tapi secara soft skill dan lain sebagainya yang masyarakat seharusnya butuhkan itu mungkin kurang atau mungkin belum ada. Tapi sebenarnya yang jadi prioritas sebenarnya kalau misalkan kita mau bicara soal pemberdayaan nih, sebenarnya apa sih yang kira-kira bisa dilakukan supaya jadi hal utama prioritas deh di desa itu untuk ditingkatkan gitu? Sebenarnya itu juga tergantung keperluan dan juga potensi yang dimiliki oleh desa. Misalnya dari ibu-ibu PKK atau pemuda itu kan sebagai contoh pemberdayaan ibu-ibu PKK dalam apa misalnya tanaman obat yang dibutuhkan misalnya kan, atau pelatihan memasak, dan juga misalnya yang pemuda tadi diberdayakan bagaimana meningkatkan potensi desanya dari wisata, kemudian apa yang bisa ditonjolkan dari desa tersebut. Jadi dengan hal itu peran pemerintah khususnya dinas-dinas terkait seperti DPMD, kemudian dinas-dinas sosial juga bisa dalam melakukan kegiatan pemberdayaan di desa tersebut sesuai dengan potensi dan juga kebutuhan dari desa tersebut. Tapi memang kalau planningnya tuh sebenarnya bisa tersusun gitu ya, kayak memang awalnya tuh bisa jadi tak semuanya tuh bisa tersusun. Tapi kalau memang direncanakan kan, cuma waktu pelaksanaannya nah ya eksekusi ada itu yang penting benar. Ini kendala dan sebagainya. Pasti banyak banget tuh kendalanya. Belum lagi ya baik lagi ke budaya tadi, terus juga orang miskin yang tidak mau dibantu seperti itu pasti susah sih. Tapi kan desa nih sekarang kan ada BUMDes ya. Iya, ada BUMDes Ada dan tentang koperasi Merah Putih juga tuh. Nah, itu menarik itu sebenarnya itu sangat membantu lah untuk masyarakat. Tapi itu bisa jadi salah satu jalan keluar kemiskinan kah menurut Bang Sahrio? Iya, bisa. Dengan optimalisasi BUMDes itu bisa. Misalnya dalam desa tersebut banyak apa misalnya potensi dari segi pertaniannya, entah itu jagung atau singkong. Mereka kan kalau misalnya kita di Padang misalnya kan orang pasti taunya oleh-olehnya keripik itu sanjay kan misalnya kan. Jadi itu bisa menjadi sebuah ciri khas dari desa tersebut dalam pengelolaan BUMDes. Dengan memberdayakan masyarakat seperti Karang Taruna kah atau ibu-ibunya yang itu kan bisa membuka sebuah kegiatan yang menghasilkan dalam optimalisasi BUMDes tadi. Seperti itu. Ya sih benar-benar harusnya memang ya bisa diberdayakan yang di situ ya BUMDes itu, sama ada koperasi juga yang bisa diakses sama masyarakat, apalagi dia kan udah menyasar ke sampai yang dalam-dalamnya gitu ya. Bawah. Koperasi Merah Putih itu sebenarnya itu hal yang konsepnya sudah menarik dan kemudian secara teknisnya sudah oke banget gitu. Tinggal eksekusinya nih. Itu ya penting gitu kan. Jadi sebuah ide yang menarik kalau eksekusinya buruk itu bahkan hasilnya akan buruk gitu. Nah, tapi kalau idenya menarik, idenya bagus, kemudian eksekusinya bagus, maka hasilnya akan bagus gitu. Jadi Koperasi Merah Putih itu benar-benar bisa menyasar. Jadi bagaimana sebelumnya keuntungan dari hasil pertanian itu dibagi kepada orang-orang yang kaya gitu di desa, itu bisa diratakan, dikasih ke lebih banyak orang-orang gitu. Jadi lebih banyak yang merasakan kayak ada komoditi di sebuah desa itu bisa dibeli oleh koperasi desa dengan harga yang lebih layak gitu. Jadi tidak hanya menguntungkan satu pihak atau bisa dibilang tokeknya gitu kan, dia untung aja gitu, enggak, tapi kan dengan ada itu harganya layak, petaninya bisa lebih sejahtera dan saya pikir juga Koperasi Merah Putih juga harus menyasar bukan hanya bagaimana menjadi sebagai pusat perekonomian, tapi juga dia sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia gitu. Jadi sumber daya manusianya disasar, kemudian hasilnya itu dibantu. Nah, itu kan akan menjadi
lebih ini, jangan sampai Koperasi Merah Putih itu menjadi cara lain untuk memperkaya orang-orang desa kan gitu. Nah itu yang ini eksekusinya yang kurang baik. Nah itu. Iya benar. Takutnya malah untungan untuk pihak-pihak tertentu aja gitu. Oke. Tapi kan balik lagi, kemiskinan ini kan masalah yang kompleks ya. Betul. Apalagi yang Bang Yudi bilang ini tuh udah jadi culture loh Bang. Ini udah jadi budaya, mindset yang itu tuh susah banget untuk diubah. Bahkan kita punya cita-cita Indonesia emas, kalau misalkan itu enggak jadi cemas ya. Iya, jadi Indonesia cemas kita. Iya, jadi bingung kita kan akhirnya gimana nih akhirnya mencoba merubah mindset itu. Nah, tapi apakah budaya itu bisa pelan-pelan kita geserkan gitu? Kita coba buat mindset yang lain atau perspektif lain yang bisa diberikan ke mereka dengan apa yang dikonsepkan sekarang di pemerintahan kita gitu. Oke, kalau kuncinya sih kalau dari saya sih keywordnya adalah yang penting itu adalah kita fokus dulu ke orang-orang yang mau berubah gitu. Jangan fokus ke orang-orang yang nggak mau berubah. Kalau kita fokus ke orang-orang yang nggak mau berubah, maka energi kita akan habis ke sana. Drain out ya. Iya, benar gitu. Kita kalau ngajarin orang yang nggak mau belajar ya gimana dong kan? Iya. Lebih baik kita fokus ke ngajarin orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau berubah. Nah, dari orang-orang yang mau berubah gitu, misalkan dari satu desa itu 100 orang, 10 orang yang mau berubah, nah, kita fokus ke 100 orang yang mau berubah dulu. Setelah dia berubah menjadi sejahtera, kan orang-orang tuh akan ngelirik loh. Lihat kok dilihat, hasil. nah dia bisa. Karena sekarang mindsetnya itu orang tuh tidak akan pernah melihat prosesnya gitu. Orang nggak akan peduli dengan perjuanganmu, nggak akan peduli dengan susahmu. Orang akan hanya melihat dari suksesmu aja, hasil akhirnya. Nah gitu. Jadi memang kita butuh kayak menjadi brand ambassador di desa, pemberdayaan yang sukses gitu. Jadi misalkan dari 100 orang, 10 orang nih yang mau berubah, kita ini kan dan dia ekonominya membaik, kan orang-orang yang 90 itu bakal ngerasa kok bisa nih dia gini. Nah, kalau dia udah bisa, udah ada interest gitu, baru kita bisa masuk. Kalau kita langsung fokus ke 100, kita nggak akan pernah mencapai semuanya gitu. Tapi kita fokus dulu ke orang-orang yang memang mau berubah. Nanti orang-orang yang sudah berubah dan sudah sejahtera itu dia akan mempengaruhi yang lainnya, dan yang lainnya akan ikut secara pelan-pelan. Ini prosesnya sangat panjang gitu. Iya, aku juga pernah lagi ketemu kasus yang kayak gitu. Gitu. Memang ternyata mereka lihat hasilnya dulu ya. Betul. Lebih percaya hasil daripada proses. Ya jadi mereka pas pendekatan nih mereka kayak nggak usah ada gitu. Malah repot-repot kayak gini Iya, kan nggak usah repotin kita. Ternyata pas ada sekelompok orang nih, kelompok kecil aja nih yang mereka udah berhasil kemarin tuh kalau nggak salah pertanian gitu, mereka pakai bikin dari sampah organik dan lain sebagainya. Ternyata hasilnya lebih bagus dan barulah mereka mau tiru. Padahal seharusnya kenapa nggak dari dulu sih? Gitu loh. Berarti emang itu ya sebenarnya harus PR ada gitu. brand ambassadornya. Tapi memang lokal ya. Brand ambassador benar. lokal kok gitu. Memang influencer tuh butuh Betul, sekarang betul, ya. betul. Apa kita jadi influencer aja bertiga nih? Bisa sambilan tuh. Bisa sambilan kan? Iya, Iya betul. benar. Kita nyambi kerja biasa, kita nyambi influencer. Followersnya harus banyak tapi. Iya. Harus eksis terus. Iya benar, harus posting terus. Biar bisa dimonetisasi ya. Iya. MB Pro, Mama MB Pro. Wah tapi itu banyak banget sih. Tapi itu termasuk pemberdayaan nggak? Kalau yang kayak gitu. Bisa kalau iya. misalnya dioptimalkan kan ibu-ibu itu untuk pariwisata kah, atau misalnya apa yang menonjol di suatu desa tersebut kan, misalnya pertanian atau apa, itu bisa menarik masyarakat banyak melalui media sosial yang sekarang. Kita lihat sisi pemanfaatannya ya. Iya. Oke. Kalau kita lihat biasanya kan untuk eksis aja gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya ada hal baik lah yang bisa kita ambil di situ. Nah, mungkin karena kita juga nggak punya waktu banyak nih sama Bang Yudi sama Bang Saryo juga. Mungkin terakhir nih dari tema kita tadi, akar kemiskinan dan juga peran desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Mungkin closing statement atau pesan-pesan juga mungkin terkait dengan tema kita hari ini, mungkin dari Bang Saryo dulu. Ya, untuk dari saya, untuk pemerintah desa khususnya ini kan karena mereka adalah ujung tombak dalam di pedesaan, jadi manfaatkanlah dana desa tersebut dengan pemberdayaan dan kegiatan positif untuk SDM-nya. Misalnya adakan beasiswa untuk kuliah atau sekolah dan sebagainya. Jangan fokus di pemberdayaan fisik dengan membangun, tapi masyarakatnya juga harus dibangun. Itu harus balance, harus sama. Jangan sampai fokus di infrastruktur saja tapi di SDM-nya kurang. Jadi terkadang
Yang sepengetahuan kita biasanya ada kegiatan pembangunan ini, pembangunan itu lebih menonjol biasanya kan dengan kegiatan misalnya peningkatan kapasitas masyarakat terhadap ini itu terkadang jarang untuk diekspos seperti itu. Oke. Dari Bang Yudi. Oke, kalau dari saya yang pertama adalah terkait tentang kemiskinan ini. Kemiskinan itu bukan hanya milik orang miskin, tapi masalah kemiskinan itu adalah milik untuk semua orang yang berkepentingan dan punya kebijakan gitu. Jadi orang miskin itu bukan hanya dia yang harus berjuang untuk keluar dari kemiskinan, tapi harus dibantu dan ditreatment terutama dari pemerintah untuk bisa keluar daripada kemiskinan gitu. Dan dari desa itu juga sangat punya peran penting untuk bisa meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan di mana masyarakat yang miskin itu bisa berdaya gitu. Dan harus banyak kita tularkan dan kita inginkan adalah sebagai brand ambassador lokal, orang-orang miskin yang bisa sukses dan bisa keluar dari kemiskinan, dan sehingga banyak orang-orang terinspirasi dan mau bisa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa keluar dari kemiskinan. Oke, lagian juga siapa sih yang mau dalam lingkaran kemiskinan ya? Nah makanya kita juga cari cara lah gimana bisa keluar dari situ. Kita juga mungkin yang tidak berada di dalam situ, kita coba keluar, coba exposure lagi lebih banyak. Nah, itu kita sebenarnya selalu survive setiap hari gitu betul, kan gitu ya. betul. Bukan hanya orang miskin, kita juga harus Kita, survive dan memikirkan gimana kehidupan kita bisa lebih baik kan gitu. Betul. Pengen punya kehidupan yang lebih baik pastinya itu tuh naluri kita sebagai manusia ya. Apalagi kita punya keluarga dan lain sebagainya. Wah, Bang Saryo terima kasih banyak, Pak Yudi terima kasih banyak sudah hadir hari ini di tengah gonjreng-ganjreng ekonomi global. Pusing banget ya kita sekarang ya, semuanya tinggi gitu. Tapi nggak apa-apa. Dah, sampai ketemu lagi mungkin nanti kita di lain waktu. Kalau misalnya ada waktu mungkin kita ketemu di kampus ya. Bisa. Kita makan bareng. Ngopi-ngopi juga. Santai-santai kan. Ditraktir ya. Oke. Aman. Kan banyak senior-seniornya Oh di kampus. iya, janji dulu saya kalau sekarang. Nah pemirsa mau gabung ngopi juga bareng kita nanti ada tanggalnya. Kalau gitu terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast Buka Suara hari ini. Semoga tayangan kami hari ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di podcast Buka Suara episode selanjutnya. Saya Puspa, mewakili tim yang bertugas hari ini pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.